pertumbuhannya setelah kita pindahkan kawan nampak segar karena di tempat yang lembab. Tanaman godong telu, agar kita tidak lupa, kita kembali ke tanaman kelengkeng di pot yang sudah sangat berusia. Kita biarkan potnya pecah-pecah seperti ini. Ini ada satu keuntungan, keunikan di mana oksigen banyak masuk, sirkulasi sangat lancar. Nah, ini batangnya luar biasa. Unsur yang melengkapi banyak tumbuhan-tumbuhan pakis, kawan. Ini tumbuhan pakis punya ciri khas khusus pertumbuhannya. Nah, ini coba, ini pertumbuhannya seperti ini. Nah, ini pertumbuhan ciri khas khusus seperti ini bentukannya. Nah, ini tumbuhan jenis tumbuhan pakis. Nah, seperti ini kadang-kadang itu ya cepat berumbi, kadang-kadang juga tidak. Itulah kita itu banyak memberikan sharing-sharing juga tekstur daunnya. Ya, kadang-kadang seperti ini tekstur daunnya. Nah, kadang-kadang seperti ini, nah, kadang-kadang seperti ini. Nah, ini panjang seperti ini juga mengeluarkan umbi, padahal ini kelihatannya sejenis. Ini sejenis, kawan. Tetapi ini belum berumbi. Ini kecil tapi sudah berumbi di sini. Nah, ini kelihatannya juga mengeluarkan umbi. Tanaman pakis tumbuh alami karena media tanam tanah, kompos daun juga, pupuk tumbuhan lumut, tempat lembab, sedangkan full matahari. Tentu dengan teknik vegetative care itu kalau kita betul-betul full dari media tanam tanah, dari kompos hijau daun, air cukup, matahari cukup. Jangan lupa kompos dengan tumbuhan lumut, baik itu lumut darat atau lumut air. Nah, tentu keuntungannya tumbuh tumbuhan pakis. Jadi kita tidak perlu mencari jauh-jauh. Dengan teknik vegetative care, dengan kita tidak ada pembatasan waktu, dengan sabar, tentu tumbuhan lain-lain jenis pakis berumbi, pakis macam-macam itu akan tumbuh bersamaan di media tanam vegetative care walaupun tanaman kelengkeng. Kita cek umbinya. Nah, ini kadang-kadang seperti daun-daun tumbuhan pakis itu juga bisa berubah. Nah, ini salah satu ciri khas. Nah, mesti melungker. Ini berumbi dari natural solution saya beberapa waktu yang lalu. Ini sudah pernah kita pindahkan ke media dengan teknik vegetative care. Ternyata pertumbuhan umbinya juga semakin besar, kawan. Nah, ini tanaman kelengkeng kita, kawan. Coba kan kita lakukan pruning saja, kawan. Tidak waktunya pruning. Tanaman kelengkeng saya ini kira-kira ada 2 jenis. Kelihatannya jenis yang berbeda lah dengan yang atasnya. Kita lakukan pruning, kawan, agar media tempat vegetative care ini, kawan, bisa lebih tersinari matahari.
Kita sisakan kawan yang bagian atas, kemudian ini kelihatan sambung dengan benih yang baru, tidak bersih, tidak sesuai kawan, karena waktu yang sangat lama kita lupa. Pertumbuhan terus dari akar generatif kan. Nah ini terus tumbuh. Jadi akar generatif itu adalah dimana akar itu mampu menumbuhkan tunas baru. Ketika tumbuhan ini sudah menua, tetapi juga akar generatif itu kadang-kadang berubah warna ketika menuju generatif fase. Nah ini di pot kelihatan kelengkeng saya itu baru sekali aja berbuah, tetapi maaf kita tidak fokus pada tanaman kelengkeng, tetapi kita pun juga akan merawatnya. Baiklah sahabatku, Natural Solution Pak 83 ini kita coba ya, kita pruning ranting-ranting terutama untuk lebih fokus lagi agar ini tumbuhan paketnya lebih subur lagi kawan. Kita tidak menyemainya dulu sampai seberapa pertumbuhannya. Ingat kawan, tanaman kelengkeng ini sudah menuju vegetative care, di mana kita gunakan media tanam tanah, kemudian kompos daun, air cukup, matahari cukup, tentu oksigen juga terpenuhi di sini. Kemudian kita berusaha memupuk tumbuhan lumut sebanyak-banyaknya dengan waktu yang tidak terbatas. Juga kondisi potnya kawan pecah-pecah. Tentu dengan pecah-pecah seperti ini mudahnya sirkulasi. Oleh sebab itu ini sangat subur sekali pertumbuhan tanaman kelengkeng ini. Sampai ditumbuhi tumbuhan pakis itu entah berapa tempat. Nah inilah saya berusaha mengupload kembali agar perkembangbiakan tanaman ini bisa kita ketahui bersama-sama, agar ada sisi kurang, sisi lebih, walaupun toh
dengan sampling saya yang sangat terbatas. Semoga bermanfaat kawan. Kita telah menyimak tumbuhan pakis di vegetatif care pada tanaman kelengkeng. Kita pruning, kemudian kita menyimak pertumbuhan akar generatif. Ini kita lakukan semata-mata karena apa? Agar terpenuhnya unsur matahari. Kalau tidak kita pruning, mungkin matahari tidak rata menyinari semua tubuh dari dahan dari tumbuhan kelengkeng ini. Semoga bermanfaat. Natural Solution 483.